Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fid dini bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Wa usalli wa usallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang berkumpul di sini kaum muslimin dalam kondisi sehat walafiat. Ada yang sedang mengalami pemulihan. Kita berada di dekat orang yang sedang sakit. Masjid rumah sakit. Sebuah kenikmatan yang luar biasa yang Allah berikan bagi hambanya. Itulah nikmat sehat. Sampai Nabi SAW pernah bersabda dalam hadis dari Yasar bin Ubaid yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, la ba'sa bil ghina liman ittaqa was-sihhatu liman ittaqa khairum minal ghina wa bitibun nafsi minan na'im. Tidak masalah memiliki kekayaan bagi orang yang bertakwa, dan sehat fisik bagi orang yang bertakwa itu lebih baik daripada kekayaan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan, sehat fisik bagi orang yang bertakwa lebih baik dari kekayaan. Wa tibun nafsi minan na'im, dan jiwa yang tenang, jiwa yang nyaman bagian dari kenikmatan. Jamaah dimulakan Allah, kita bisa melakukan aktivitas apapun dengan sangat nyaman saat kita sehat. Kita bisa merasakan semua kenikmatan indera saat kita sehat. Kita bisa merasakan makanan karena kita sehat. Yang asin terasa asin, manis terasa manis, nikmat terasa nikmat karena kita sehat. Sebaliknya orang yang sakit, semua makanan terasa pahit. Demikianlah Allah mencabut sebagian kemampuan indranya. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat sehat. Kita bisa salat, bersujud dengan meletakkan dahi di atas tanah sejajar dengan kaki. Kita bisa rukuk dengan sempurna. Kita bisa melakukan aktivitas ibadah yang lainnya. Itulah nikmat sehat. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan definisi manusia yang kaya. Bukanlah mereka yang bisa mengumpulkan banyak harta, tapi di saat mereka memiliki tiga nikmat. Dalam hadis dari sahabat Salamah bin Ubaidillah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, man asbaha minkum mu'afan fi jasadih aminan fi sirbi wa indahu qutu yaumihi faka'annama hizat lahu dunya bihadzafiriha. Siapapun di antara kalian yang dalam satu hari aminan fi sirbi, dia aman di tempat tinggalnya, mu'afan fi jasadih, dia sehat fisiknya, wa indahu qutu yaumihi, dan dia punya bahan makanan yang cukup untuk modal hidup dia di hari itu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faka'annama hizat lahu dunya bihadzafiriha, maka hakikatnya dunia telah dibentangkan untuknya berikut seluruh isinya. Karena tiga nikmat ini adalah modal dasar yang paling utama orang bisa beraktivitas dengan nyaman. Aman di tempat tinggal. Anda bisa bayangkan, andaikan masjid ini, tempat ini ada di tempat konflik, ada di Iran misalnya, atau ada di Palestina, atau ada di daerah-daerah yang kapan saja bom bisa meledak. Mungkin Anda tidak berani keluar rumah, mungkin Anda tidak berani keluar bunker.
kita akan berdiam di satu titik tertentu dalam kondisi ketakutan, dalam kondisi serba mencekam. Tapi karena kita aman, walhamdulillah, kita berangkat tanpa bawa senjata. Kita melakukan banyak aktivitas tanpa harus ada rasa takut dari senjata. Itulah kenikmatan yang luar biasa. Dengan nikmat aman, manusia dan seorang hamba bisa melakukan aktivitas apapun yang dia inginkan tanpa ada gangguan. Karena itulah nikmat ini Allah jadikan sebagai salah satu alasan untuk mengajak orang musyrikin agar mereka mau masuk Islam. Allah Ta'ala berfirman, "Falya'budu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf." Sembahlah Rabb pemilik Ka'bah, artinya sembahlah Allah semata, sehingga masuklah kalian ke dalam Islam. Alladzi at'amahum min ju', karena dialah yang telah memberikan makan mereka sehingga mereka tidak mengalami kelaparan. Wa amanahum min khauf, dan Allah memberikan rasa aman kepada mereka sehingga mereka tidak mengalami ketakutan. Kemudian Nabi SAW menyebutkan nikmat yang kedua, mu'afan fi jasadi, sehat fisik dan jasadnya. Dan sekali lagi orang yang memiliki nikmat ini, dia bisa merasakan kenikmatan dunia sesuai dengan rasanya. Dia bisa tidur nyenyak. Anda bisa merasakan makanan sesuai dengan rasanya. Anda bisa beraktivitas dengan sangat nyaman karena kita sehat. Orang yang sakit dibatasi oleh Allah aktivitasnya dengan penyakit yang dia derita. Makanan terkadang banyak pantangan. Ini tidak boleh, bapak resiko ginjal, bapak resiko darah tinggi, resiko asam urat. Serba pantangan disebabkan karena sakit yang dia ada pada dirinya. Orang jadi terbatas untuk menikmati dunia karena penyakitnya. Karena itulah jemaah yang dimuliakan Allah, kita menyadari bahwasanya kemampuan hamba dalam menikmati materi dunia itu sangat terbatas. Bukan terbatas karena dia tidak punya materi. Materi ada, rekening dia banyak isinya, tapi mungkin tidak bisa dia manfaatkan karena dia tidak bisa menggunakan itu untuk dia nikmati. Masih banyak kaum muslimin, duitnya banyak tapi tidak pernah mengantarkan dia ke tanah suci. Mungkin duitnya banyak tapi dia tidak bisa untuk menikmati. Di saat itulah harta yang ada di tangannya tidak memberikan manfaat sama sekali. Kemudian yang ketiga, wa indahu qutu yaumihi, dan dia punya bahan makanan di hari itu. Sehingga dia tidak memikirkan tentang apa yang mencukupi dirinya di hari itu. Dia sudah memiliki apa yang cukup untuk bekal hidupnya. Itulah bahan makanan. Dia tidak kelaparan. Kata Nabi SAW, siapa yang punya tiga nikmat ini, faka'annama hizat lahu dunya bihadzafiriha, seolah-olah dunia telah dibentangkan untuknya dengan seluruh isinya. Sehingga definisi orang yang memiliki kekayaan duniawi hanya cukup dengan tiga modal nikmat ini. Untuk selanjutnya dia akan diminta oleh Allah Subhanahu wa taala sejauh mana dia bisa melakukan nikmat, dia bisa menggunakan nikmat itu untuk ketaatan dan ibadah kepadanya. Kau aman, kau sehat, kau punya makanan. Lalu apa yang kau lakukan? Itu yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan jemaah yang dimuliakan Allah, ternyata nikmat sehat ini nanti akan pertama kali ditanya di akhirat. Para ulama mengatakan berdasarkan hadis Nabi SAW, ada tiga urusan yang pertama kali akan ditanya oleh Allah di akhirat. Pertama, untuk urusan amal hamba, yang pertama kali ditanya adalah salat. Sebagaimana dalam hadis yang ma'ruf, awwalu ma yuhasabu bihil abdu min amalihi as-salah yaumal qiyamah. Kelak di hari kiamat, amal pertama yang akan ditanyakan oleh Allah kepada hamba adalah salat. Yang kedua, berkaitan dengan nikmat yang Allah berikan kepadanya. Yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala pertama kali dua nikmat. Yang pertama sehat, yang kedua air putih yang kita minum. Seperti yang disebutkan dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW pernah bersabda, Inna awwala ma yus'alu anhu yaumal qiyamah, yakni al-abda minan na'im. Sesungguhnya kenikmatan pertama kali yang akan ditanya oleh Allah kepada hamba kelak di hari kiamat. Ayyuqala lahu, Allah akan bertanya kepadanya, alam nusihalaka jismak, bukankah aku telah memberikan kesehatan bagi fisikmu? Siapapun yang pernah sakit, dia bisa merasakan betapa nikmatnya sehat. Dan saat sehat ditanya oleh Allah, alam nusiha jismak,
bukankah aku telah memberikan kesehatan jasadmu? Wa nurwika minal ma'il barid. Dan aku telah memberikan kamu air yang seger yang bisa kau minum. Anda bisa bayangkan, andaikan di muka bumi ini minuman rasanya hanya manis semuanya, Anda tidak menjumpai air tawar, kira-kira gimana rasa kita? Mungkin orang tidak akan bisa hidup nyaman karena semua air rasanya manis misalnya. Tidak ada minuman yang tawar. Maka air tawar akan ditanya oleh Allah. Jika nikmat berupa air tawar ditanya oleh Allah, kebayangkah ketika kita akan menghadapi nikmat-nikmat yang lain, yang semuanya pasti akan ditanya oleh Allah. Karena itu Bapak Ibu yang kami hormati, para jamaah sholat Jumat yang kami hormati, mari kita manfaatkan nikmat sehat dan kesempatan sehat semacam ini dengan baik. Karena tidak ada yang bisa merasakan betapa nikmat sehat ini adalah nikmat yang hebat kecuali bagi mereka yang sedang sakit. Sampai ada ungkapan, as-sihhatu tajun la ya'rifuha illal marid. Sehat itu ibarat mahkota yang hanya bisa dilihat oleh mereka yang sedang sakit. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan yang barokah bagi kita dan Allah jadikan amal kita sebagai amal yang diterima. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah Jumat dimulakan Allah, ada satu ayat yang mudah-mudahan memberikan motivasi terutama bagi orang yang sehat untuk berusaha semaksimal mungkin memanfaatkan kesempatan sehatnya. Karena nikmat sehat ini seperti kata Nabi SAW, nikmat yang sering terlupakan. Ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas. Dua nikmat di mana banyak orang itu terlupakan untuk memanfaatkannya. Yang pertama adalah sehat, yang kedua adalah waktu luang. As-sihat wal faragh. Sehat dan waktu kosong. Ada satu ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat falahum ajrun ghairu mamnun. Allah Subhanahu wa taala sediakan pahala bagi orang yang beriman dan beramal saleh. Mereka mendapatkan pahala yang ghairu mamnun, yang tidak pernah terputus. Apa makna pahala yang tidak pernah terputus ini? Dalam tafsir Al-Qurtubi, beliau membawakan riwayat dari Ad-Dhahhak. Ad-Dhahhak dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, bahwasanya Ibnu Abbas mengatakan, innal abda idza kana fi shababihi katsiras salah, katsiras siyam, katsiras sadaqah, thumma dha'ufa amma kana yaf'alu fi shababihi, ajrallahu lahu ma kana ya'malu fi shababihi. Seorang hamba ketika dia masih kuat, syabab, masih muda, masih kuat, dia rajin salat, dia rajin puasa sunnah, dia rajin sedekah, rajin beramal saleh. Sampai pada usia tertentu fisiknya sudah tidak bisa lagi diajak untuk melayani keinginan perbuatannya, untuk melayani ibadahnya. Fisiknya sudah lemah, entah karena sakit atau karena faktor yang lain. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, Allah Subhanahu wa taala akan tetap memberikan pahala untuknya. Ajrallahu ma kana ya'malu fi syababihi. Allah tetap mengalirkan pahala untuknya sesuai dengan kebiasaan amal saleh yang dia kerjakan ketika masih muda. Sehingga saat Anda punya fisik yang kuat, fisik yang sehat, bisa bolak-balik datang ke masjid, bisa rukuk, bisa sujud, bisa puasa sunnah, bisa melakukan ibadah apapun ketika sehat. Sampai titik tertentu, ini lutut gak bisa ditekuk, ini pinggang sudah gak bisa diajak kompromi, ini badan sudah gak bisa diajak untuk berangkat ke masjid. Fisik kita menjadi lemah. Allah Subhanahu wa taala akan tetap memberikan pahala sesuai kebiasaan amal saleh yang dikerjakan oleh yang bersangkutan. Itulah makna falahum ajrun ghairu mamnun,
mereka dapat pahala yang terus mengalir, yang tidak pernah putus. Syaratnya hanya berlaku bagi yang punya kebiasaan. Tapi kalau mereka yang cuma sesekali datang ke masjid, sesekali puasa sunnah, sesekali ibadah, belum menjadi kebiasaannya, hingga pada titik tertentu dia sudah tidak bisa lagi melakukannya karena sudah faktor usia, seperti ini tidak berlaku. Nabi SAW pernah mengatakan, "Idza maridal abdu aw safara, kutiba lahu ma kana ya'malu muqiman sahiha." Ketika seorang hamba itu sakit atau dia safar, sehingga dia tidak bisa melakukan aktivitas ibadah sesuai dengan rutinitasnya, maka akan dicatat untuknya sebagaimana ibadah dan amal soleh yang dia kerjakan ketika dia sehat atau ketika dia tidak sedang safar. Karena itulah ibadah di waktu sehat adalah tabungan pahala di hari tua. Sebagaimana orang bilang olahraga ketika masih muda adalah tabungan kesehatan di hari tua. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita sebagai hambanya yang istiqamah, yang selalu berusaha untuk melakukan ketaatan kepadanya dan meniti ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sebenarnya, dan semoga Allah jadikan kita sebagai hambanya yang bisa mendapatkan husnul khatimah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'awat ya qadiyal hajat. Rabbana ighfir lana wal ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Allahumma inna nas'aluka al huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin wa idza aradta bi'ibadika fitnah faqbidna ilaika ghairu maftunin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin wa qumu ila salatikum.